merupakan panduan sekaligus penjelasan dari aplikasi yang telah dibuat, sehingga dengan adanya video ini mempermudah dalam menganalisa alur dari sistem yang telah dibuat ini apakah sesuai dengan keinginan atau tidak. Dan juga kita bisa mengetahui alur secara keseluruhan dari awal hingga akhir, mulai dari kita tahu hak akses hingga pengolahan hingga cetak laporan. Oke, nah di sini kita aplikasi ini buat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Ini adalah database-nya, inilah struktur dari tabelnya. Kemudian untuk akses websitenya kita bisa buka seperti ini, memiliki dua buah akses yaitu admin dan juga siswa. Nah, kita bisa login admin, tentu saja kita sudah mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai admin. Kemudian untuk siswa pun sama, harus didaftarkan oleh admin sehingga orang yang mendaftar atau mengakses website ini untuk meminjam buku atau memblocking buku itu adalah siswa dari sekolah tersebut, bukan siswa ataupun orang lain yang bukan bagian dari siswa atau bukan bagian dari sekolahan. Nah, kita akan coba login sebagai admin. Nah, di sini adalah halaman admin atau halaman administrator, halaman utamanya. Di sini kita bisa lihat di sini ada home, anggota, admin, booking, buku, peminjaman, pengambilan, laporan, ganti password, dan logout. Ini kita coba ikutkan dari use case yang memiliki admin, anggota, booking, data buku, peminjaman, pengembalian, rak ya. Di sini ada beberapa yang mungkin jadi bagian tambahan yang kita letakkan itu ada di pengaturan, yaitu data buku, kategori buku, dan rak buku itu ada di pengaturan. Selebihnya kita letakkan di luar logout atau di menu luar, bukan di dalam main menu seperti ini. Nah, juga di sini kita ada informasi booking, jadi kita bisa tahu sebagai admin tuh ada berapa orang yang melakukan booking, dan juga kita bisa konfirmasi atau verifikasi orang yang melakukan booking. Pertama kita bisa inputkan anggota terlebih dahulu. Ini ada 3 anggota, kita klik tambah di sini. Contohnya kita masukkan Andi, Jambi, kelas 3, Andi, simpan. Nah, Andi sudah terdaftar. Ini kita nanti bisa samakan aja ya formatnya. Nah, di sini kita sudah mendaftarkan Andi, sehingga orang yang terdaftar sini tentu saja adalah orang atau siswa dari sekolah SMK Dharma Bakti 1 Kota Jambi. Kemudian data admin, ini untuk mengolah data admin, administratornya. Kemudian data booking buku, ini kalau ada yang booking nanti akan masuk ke sini. Jadi pengambilan buku yang di booking, apakah sudah diambil, apakah belum, nanti ada di sini. Peminjaman ini adalah orang yang sudah peminjaman tapi belum mengembalikan. Nah, ini nanti ada pengembalian di sini, dan kalau terlambat itu nanti ada denda. Kemudian pengembalian. Nah, pengembalian ini orang yang sudah meminjam dan sudah mengembalikan, sudah kembali. Kemudian laporan, nah, di sini nanti ada laporan, kita akan demonstrasikan terakhir, ada laporan peminjaman dan pengembalian, ada cetak data peminjaman, ada cetak data pengembalian. Kemudian ganti password, ini kalau kita ingin mengubah password lama dan password barunya. Kemudian logout, di sini juga ada fitur untuk setting ganti password, dan juga ada logout juga di ujung atas. Oke, kita akan coba logout. Kita udah akses, kita udah daftarin siswa tadi, kita akan coba login siswa, Andi ya tadi ya, login. Nah, ini adalah loginnya Andi. Nah, di sini kita lihat menunya berbeda ya. Selamat datang siswa, halaman siswa, di sini home, profil, buku, peminjaman, ganti, selebihnya itu akan hilang. Nah, ini sesuai dengan hak aksesnya, yaitu siswa. Nah, di home, tentu saja ini adalah home, kemudian profil, ini profil dari si Andi, informasi dari si Andi, kemudian buku. Nah, di sini kita bisa lihat list buku yang ada, kita bisa cari bukunya, contohnya aplikasi berbasis Android ini, kita bisa lihat detailnya. Di sini gambar bukunya, ini contoh ya.
Kemudian kita bisa cek di sini, oh di sini ada buku yang dipinjam ya, seperti itu ya. Kemudian ada juga di sini toko online contohnya. Nah, ini ada juga informasi berapa stok buku yang ada. Nah, di sini kita posisinya kita belum datang ke sekolah ya. Jadi belum datang ke perpustakaan. Di sini kita statusnya ingin membooking buku terlebih dahulu gitu. Nanti kita akan datang ke eh, apa namanya? Ke sekolah ke sekolahan ke perpus dan kita akan mengambil bukunya. Di sini kita ingin membooking terlebih dahulu. Oke, contohnya aku mau booking toko baju online dengan PHP. Kita lihat dulu di sini, oh sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita mau cepat, jadi kita mau booking dulu biar nanti kita yang mendapatkan buku ini sebelum nanti apa namanya orang lain yang meminjam. Oke, kita bisa booking ID, kemudian nama peminjamnya, kemudian posisi raknya, tanggal pinjam, tanggal tempo. Oke, kita booking buku. Nah, di sini statusnya Andi, toko baju online. Kemudian 26 Juli 1, 2 Agustus pengembaliannya, kemudian booking buku ya. Statusnya kita booking, kita belum peminjaman. Ya, peminjaman tapi masih booking gitu, belum dipinjam bukunya. Nah, kita bisa kita logout, kemudian kita akan login sebagai admin tadi, dan kita akan lihat apakah masuk notifikasinya dan apakah kita bisa konfirmasi. Nah, di sini ada informasi booking sama ya dengan bawah ini ya. Itu kalau kita klik, nah itu kan keluar. Nah, di sini contohnya si Andi. Nah, Andi ini sedang mau minjam buku, jadi mau booking. Nah, kita bisa klik detail. Nah, di sini kode anggota, nama anggota Andi, alamat Jambi, kelas sekian, statusnya apakah bukunya sudah diambil apa belum. Nah, ini jadi kita kalau seandainya siswanya belum datang, ya, siswanya belum datang, belum ingin mengambil buku, nah kita jangan konfirmasi terlebih dahulu. Kita pastikan dulu nanti ada siswanya datang, kemudian dia konfirmasi. Jadi walaupun dia bisa booking, tapi harus konfirmasi yaitu datang ke sekolah terlebih dahulu. Tapi dia akan menjadi orang prioritas di perpustakaan itu karena dia sudah booking dan kita bisa lihat di data booking ini siapa yang meminjam terlebih dahulu. Nah di sini ya si Andi tadi dia udah booking satu buku di sini. Nah kita pilih sudah diambil. Maksudnya orangnya sudah datang, sudah diambil, sudah diambil. Nah di sini kita lihat informasi bookingnya udah kosong dan tinggallah peminjaman. Nah kan masuk di sini si Andi tadi. Nah Andi di sini statusnya belum kembali, tapi juga belum jatuh tempo. Nah, kalau sudah jatuh tempo nanti akan ada denda. Nah, di sini pengembalian, kita mau kembaliin bukunya siapa yang dipinjam Andi atau si Dadang. Nah, kita mau kembaliin bukunya Andi. Pengembalian, oke, berhasil dikembalikan. Nah, itu akan otomatis masuk ke data pengembalian ya. Nah, di sini si Andi tadi masuk ke sini. Karena tadi kita lihat di sini cuma ada satu, si Dadang, dan sekarang masuk si Andi. Nah, si peminjaman masih ada satu orang, Dadang. Dia masih minjam buku gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ini kita bisa cetak laporannya. Nah, laporannya cetak peminjaman dan pengembalian. Ini kalau kita mau cetak antara peminjaman dan pengembalian keseluruhan. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 30 kalau 1 bulan cetak peminjaman. Oke, dia akan generate database ya di sini. Oke, alamatnya. Nah, ini ada 3, ada Dadang, dan Andi. Nah, di sini karena kita mau nyetak keseluruhan. Tapi kalau seandainya kita mau nyetak yang dipinjam saja itu bisa juga. Tanggal 1, kalau tanggal 1 sampai tanggal 7, berarti 30 hari, 7 hari gitu. Atau dari apa? 1 tahun, Januari sampai Desember. Nah, jadi seperti itu ya, jadi lebih fleksibel kita menggunakan tanggal. Oke, jadi tanggal 1 sampai tanggal 31 peminjaman benar. Nah, yang pinjam itu ternyata cuma satu orang di sini. Ya, benar tadi ya kita lihat si Dadang. Terus kita cek di sini tanggal 1 sampai tanggal 31 yang pengembalian. Nah, kita lihat pengembalian tadi ada 2 orang. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi aplikasi ini memang merupakan cara baru untuk peminjaman buku dengan sistem booking. Jadi buku itu kalau kita lihat di use case ini ya, buku itu di booking. Nah, ada booking ya, daftar booking. Jadi dia bisa booking buku, melihat buku dulu terus dia booking, terus akhirnya dikonfirmasi dan akhirnya minjam dan pengembalian seperti pada umumnya. Nah, seperti itu.
Oke, nah ini adalah alur dari peminjaman buku yang ada di aplikasi perpustakaan SMK Dharma Bakti 1 Kota Jambi. Ini alurnya seperti ini, nanti bisa dipastikan apakah alur ini sesuai dengan kebutuhan atau enggak. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.